Oke, selamat datang di podcast Kisah Api Unggun. Kita ngumpul di sini untuk menceritakan kisah-kisah yang abnormal, yang tidak biasa bersama teman-teman. Basicnya sih lebih ke mengenang masa lalu waktu SMA, ngumpul-ngumpul dengan teman, ya kan. Dari perkumpulan itu kan kita suka menceritakan kisah yang absurd seperti kisah hantuo. Jadi bagaimana nih, saya di sini berdua bersama Bro Nugis. Hai. Dan juga Bro Naufal. Yo. Seperti biasa kita akan memberikan beberapa cerita yang pernah kita alami atau teman-teman yang kita alami, ya. Mungkin dimulai dari Nogi dulu. Halo Nogi, apa kabar bro? Hai, damang. Ayo dong. Sunda ya. Bagaimana seminggu ini kejadian? Enggak ya, enggak ada ya. Seminggu ini enggak ada sih. Tapi waktu 2 bulan yang lalu pernah sih saya. Ada sesuatu yang abnormal ya? Ada waktu di kamar gitu. Oh, bagaimana? Ya jadi gini, biasa kan. Kalau zaman now kita nonton YouTube. Aku nonton malam jam 12 nih. Nah, lagi nonton YouTube horor kan. Oh, lagi sengaja ya? Ya. Emang waktu itu videonya apa judulnya? Videonya game horor aja. Orang kirain apa? Lagi mainin gitu. Gameplay. Yang lampu nyala tuh cuma lampu meja belajar. Oh, jadi sengaja digelapin ya? Digelapin biar tidur sih. Biar ketiduran. Jadi pas di videonya itu ada teriakan perempuan ya kan, game horor gitu. Si lampu mejanya tiba-tiba mati. Wah, tepat banget ya. Mati tiba-tiba. Tepat banget gitu, bertepatan banget. Iya, pas banget. Aku langsung keluar kamar bangunin kakak kan. Kenapa bawa-bawa orang lain? Ya tuh kumaha. Terus. Ya itulah 2 bulan yang lalu. Kejadian apa abnormal yang terjadi 2 bulan ke belakangnya. Tapi bagi dirimu yang membekas gitu, yang emang serem, dari sendiri atau dari yang lain boleh. Ada sih yang banyak tuh dari kakak sebenarnya. Oh, siap. Kakak waktu SMA mungkin. Nah, itu banyak banget. Jadi ini ada fotonya nih. Nah, penampakan. Berarti kalau foto lu ya deskripsikan aja biar pendengarnya bisa ngebayangin apa isi fotonya. Dulu tuh masih pakai HP yang dilipat itu loh, HP VGA lah ya, kameranya masih VGA. Iya, masih VGA. Jadi belum pixel. Belum. Jadi kan dulu kalau ya ini membuktikan ini bukan diedit gitu. Karena belum ada aplikasinya. Ya masih terbatas lah di tahun itu ya, sekitar tahun 2000. Iya. 2000-an lah ya. Iya, internet juga masih susah zaman. Siap. Jadi si fotonya tuh kan ini teman kakak saya sama teman-temannya lagi ngoprek HP kan, karena HP baru dong. HP baru, iya. Coba foto-foto sini situ. Belum selfie sih. Jadi one day temennya mau minjem HP, terus foto temennya yang lagi di meja situ, lebih ke tembok. Iseng ya. Jadi fotonya tuh temennya lagi duduk di meja, terus di belakangnya backgroundnya tembok. Nah, pas udah jeprek jadi nggak lihat, dia teriak sendiri gitu. Kenapa? Pas dilihat fotonya, di belakang meja yang lagi duduk itu, di temboknya ada yang nyender warna hitam. Apa tuh bro? Warna hitam lumayan tinggi itu. Lebih tinggi dari manusia rata-rata di situ. Lebih tinggi dari sekelas itu. Oh. Langsung pada ribut. Kakinya nampak nggak tuh kakinya? Kakinya tegak. Kakinya nampak berarti ada ya? Ada. Warna sebenarnya abu-abu hitam gitu sih. Oh, jadi gradasi gitu, makin ke bawah makin tipis. Iya, mukanya nggak kelihatan, tapi bisa kejelas sedikit dari kotak-kotak. Oh, jadi itu sosok hitam gitu lah ya? Iya, tapi jelas itu manusia, seperti manusia. Bentuknya manusia. Jadi semuanya ribut, nyampe yang perempuan nangis semua, terus yang laki-laki pada keluar dari kelas. Masih disimpan fotonya bro? Fotonya, saya masih punya fotonya, tapi disuruh hapus ya.
belum kehapus. Harusnya disuruh hapus kan sama waktu itu. Gimana ceritanya? Ya jadi waktu itu pas foto itu udah tersebar ya, dikirim melalui lewat SMS. Oh, MMS. MMS. Ya. Aku lupa sih. Kalau SMS teks doang. Teks doang ya. Oh iya. Bluetooth juga, pakai Bluetooth. Itu udah kesebar kan. Nah, guru agamanya tuh langsung muncul. Dia udah ngelihat si guru agamanya. Terus katanya suruh, udah ini foto yang ini dilatin kan, dihapus semuanya harus hapus foto ini. Oh, jadi pokoknya ribut aja si guru agamanya. Tapi kalau udah tersebar mah susah. Akhirnya susah. Kan memang ada ya di rumahnya, diamanin sama kakak lu ya. Iya, fotonya ada di hard disk saya simpen. Kalau soal foto saya juga ada. Tadi kan lu lihat ya? Iya. Nah itu kejadiannya tuh kegiatan camping anak SD di sekolah ya. Kalau itu kapan itu? Itu tahun ini sih, cuman bulannya lupa lagi. Baru ya? Baru lagi camping, anak SD semua tuh. Ibu gurunya ada yang motret gitu, ada yang selfie. Jadi backgroundnya tuh ada tiang bendera, terus ada bapak guru sedang baca sesuatu lah di background foto itu. Tapi tempatnya gelap, udah malam. Tapi justru ada sosok yang aneh, bajunya putih, wajahnya kayak ketutupan rambut itu hitam, kayak lagi nunduk gitu. Justru kaki ke bawahnya hitam juga gitu, nggak ada apa-apa, tangannya juga nggak ada, hitam. Kelihatannya seperti melayang ya? Cuman baju doang gitu sih. Fotonya ada itu. Nanti kalau ada kesempatan bolehlah kita uploadnya di Instagram kan. Kita udah punya Instagram. Nanti kita numpang di Instagramnya Pancaran Siniar Bohlam. Iya. Okay. Jadi untuk kalian yang ngedengerin, semoga kalau berkunjung ke sana nanti kita upload lah ya. Tapi kayaknya yang guru aja, soalnya kalau yang SMA mah dirahasiakan ya. Dirahasiakan, ntar nggak nanti masuk sekolah. Sekolahnya ramai lagi karena itu di sekolah di Bandung ya. Nanti sekolahnya ramai lagi, kejadian hantu. Ribut. Oh iya, untuk Naufal nih ada cerita nggak nih, bro? Ada kisah nggak nih, bro, lu untuk kisah abnormal? Oh, kisah ini tuh sebenarnya ini kisah dari teman saya tuh, salah satu dari tim sinematografi di sekolah dulu kan. Saya dulu pas masih SMA pernah dengar cerita-cerita kayak gini kan. Jadi awalnya tuh teman saya tuh ini kayak diajak untuk ikut CPD kan. Apa tuh CPD, bro? Camping pendidikan dasar kayak gitu. Oh, siap. Nah, dalam si CPD itu, nah kebetulan teman saya itu tim sinematografi juga. Sekaligus ini pengen ini kayak challenge kayak gitu kan, kayak uji coba kayak gitu, uji nyali kan. Nah, si teman saya tuh ngeletakin si kameranya tuh di daerah koridor. Oh, dia sengaja ngeretakin kamera. Pakai tripod apa gimana? Pakai tripod. Oh. Nah, pakai tripod buat ngerekam gitu. Sesuatu lah ya. Iya. Nah, berarti campingnya di sekolah. Iya, campingnya di sekolah. Enggak, campingnya di tengah lapangan kayak gitu. Oh, tapi ada koridor. Ada koridor. Kan gede kan si gedungnya tuh, gedung BPI. Iya, berarti sekolah ya? Iya, sekolah. Oh. Nah, si kameranya tuh ngerekam terus sampai sekitar 1 jaman gitu ya. Nggak tahu 1 jam, nggak tahu berapa jam itu. Nah, ditinggal kayak gitu. Nah, setengah jam kemudian kayak ada suara kayak gitu. Kayak ada suara. Akhirnya si teman saya tuh buru-buru langsung ke sana, ke kameranya itu matiin. Nah, udah sampai situ tuh ceritanya tuh berlanjutnya itu ke ruang editing. Nah, si ruang editingnya tuh mereka tuh ini kayak ngebikin apa ya, kayak videonya tuh benar dipotong pendek kayak berapa kayak gitu. Nah, si bagian ada hantunya itu mereka edit. Tapi entah kenapa pas mereka edit si komputernya tuh tiba-tiba error. Oh, dia tuh ingin mau masukin hantu gitu. Bagian hantunya di situ tuh pengen dimasukin. Cuman tiba-tiba error si komputernya tuh. Oh, gitu. Dicoba gimanain juga tetap error sampai tiba-tiba rusak si harddisknya juga. Jadi file si kameranya emang nangkap hantu. Ya bener, emang nangkap hantu. Bentuknya gimana? Nggak bisa dijelasin sih, soalnya kayak sosok bayangan gitu. Kayak noni atau apa katanya mah. Kan dipotong-potong gitu. Ini pasti potong kayak gitu. Nah, si
si teman saya itu akhirnya ini nggak ngelanjutin si proyek itu lagi. Nah sebulan kemudian akhirnya dia coba nge-recovery si filenya itu, cuman nggak berhasil. Cuma dapatnya tuh cuma satu video itu doang. Cuma video yang ada hantunya. Video yang udah diedit, yang cuma dikasih warna negatif doang. Oh, file yang ada hantunya hilang. File yang benar-benar ada hantunya yang udah diedit juga udah hilang tiba-tiba. Sayang. Ini berarti hantunya melek teknologi ya? Bisa jadi sih. bisa. Tapi itu juga aneh sih, soalnya pas teman saya bilang kayak gitu, dia bilangnya si kameranya tuh juga ikut-ikutan error setelah itu teh. Oh iya, yang ada datanya kan. Kalau misalkan komputernya rusak ya datanya ada kali di kameranya kan. Di kameranya itu ternyata kena error juga, korup. Wah. Jadi ya gitu sih. Ya. Berarti melek teknologi nih hantunya, Bro. Bisa jadi sih. Canggih. Bisa jadi sih. Mulai canggih. Dulu lu sempat di komunitas film. Ya. Gimana tuh, seru nggak di sana? Di sana tuh lumayan. Jadi saling sharing cara bikin filmnya. Kadang-kadang bikin film aneh-aneh kayak gitu. Ada pengalaman apa lagi nih? Kayaknya ada lagi, nggak satu? Ada sih, ada. Jadi, coba satu lagi apa? Ini lebih ke terkait yang ini sih pribadi sih. Jadi coba. Jadi secara pribadi pas lagi ini aja, pas bulan puasa, kita ini karena udah lulus kan ceritanya tuh. Iya. Kita ngebikin film drift kayak gitu, kayak film kayak drift Inisial D lah. Oh, film mobil kayak gitu tah. Kepot-kepotan gitu. Nah, pas lagi briefing, sayanya ini pengen coba ke WC dulu. Nah, di situ saya kan ini lagi berada di daerah mana gitu ya. Kita briefingnya itu di daerah, tahu yang Total itu nggak? SPBU Total. Total di mana ya? Dago apa? Daerah Pasteur itu kalau nggak salah deh. Oh, Pasteur Total. Yang dekat BTC depannya. Oh, udah bukan Total lagi. Total. Shell ya. Total, masih Total. Pasteur lah ya intinya. Pasteur, daerah Pasteur gitu. Nah, kita briefing kayak gitu. Nah, saya minta izin untuk ini dulu ke WC. Nah, nggak tahu kenapa pas ngelihat si WC-nya tuh kelihatannya ini kayak si minimarketnya teh emang nggak tutup banget sih. Cuma bisa dipakainya buat ini, buat WC kayak gitu. Masuk ke situ ke minimarketnya, tiba-tiba kayak ada suara benda jatuh. Pengen tahu kan? Berapa? Sekitar jam 3 malam. Jam 3 subuh. Waduh. Soalnya kita ini jalannya pas kosong ya. Jalanan kosong, sama kita tuh lagi di bulan Ramadan. Oh iya, sahur kan. Sahur on the road kayak gitu. Nah, habis itu tuh saya kayak pengen tahu ini ada suara apa gitu. Nah, dekat nggak ada kosong. Oh. Nggak ada apa-apa gitu. Cuma si barang-barangnya juga nggak ada yang jatuh kok. Kayak gitu. Terus ada. Terus ada kayak sosok bayangan. Weh, ini ngelewat di sebelah saya tuh. Set. Nggak dikejar lah ya. Nggak, cuma ngelewat doang. Ya lu nggak ngejar, langsung enggak, cuma langsung keluar gitu ya. Enggak, cuma kayak apa gitu, kayak angin atau apa. Ya udah, balik nyari WC kayak gitu. Masuk WC, udah kayak biasa pipis apa gitu. Cuman pas udah keluarnya tuh kayak ada feeling gak enak gitu. Merinding gitu. Soalnya kayak ada yang diawasin gitu. Oh, bukan CCTV atau apa. CCTV mah pasti udah pasti nyala. Kayak lu kalau lagi di tempat yang terbuka gitu diliatin orang gitu ya. Di tempat ramai terus lu kayak diliatin orang itu pasti kerasa ya. Kayak gitu. Nah, pas lagi itu pas udah pipis kayak gitu, saya keluar kayak gitu. Saya ngelihat kayak temen ini kayak ngetuk jendela. Weh, keluar cepetan ya. Lu pipisnya gitu ya. Nah, ngasih tahu kayak gitu kan. Saya ngasih tahu ke teman, tadi di situ ada apa aja tadi? Bukannya ini ada bayangan kayak gitu atau angin gitu. Temen bilang ini, itu sebenarnya tuh di minimarket itu ini pernah ada gini gitu. Bukan membuat lah ya. Ada cerita sih. Jadi kayak ada seseorang ngegituin ke orang lain gitu. Apa tuh gituin teh? Ya ada lah, pasti ujung-ujungnya mati sih. Ngapain?
Ya tapi ya Tragis, karena bro. saya nggak terlalu percaya kayak gitu, ya akhirnya saya nggak nggak ambil pusing aja, ya udah saya anggap itu bohong aja sih. menenangkan diri tentunya. Menenangkan diri aja sih, pura-pura nggak terlalu takut sama cerita-cerita kayak gitu. Padahal udah ngompol lagi 2 kali. Padahal gimana? Ya? Maksudnya tuh padahal udah ketahuan saya ini dilewat sama hantu, terus sama pas masuk ke WC kayak ngerasa ada yang diawasi gitu. Ngerasa kayak ada yang nggak beres nih di minimarket teman itu. lo juga gitu. Kata temen juga kayaknya gitu. Nggak, maksudnya temen lo juga konfirmasi bahwa ada kejadian. Ada kejadian di situ teh, cuman saya nggak percaya banget gitu. Nggak mungkin. Untuk di Siwea emang penunggunya emang lagi ngumpulnya emang daerah situ. Bisa jadi. Jadi ya kadang-kadang kalau malam tuh emang banyak setan sama jin gitu sih. Jadi ya udah dimaklumin sih. Apalagi jam 3. Nah, jam 3 kita syuting untuk kepotan kayak gitu. Tapi syutingnya berhasil beres. Alhamdulillah syuting berhasil. Kalau yang ini mah nggak diganggu lah ya. Oh, yang mana? Ya, yang syuting ini nggak diganggu. Oh, enggak lah, ini mah bukan syuting, Wak. Ya maksudnya syuting Podcast. drip. Nggak, syuting yang tadi itu nggak ada kejadian. Iya sih. Cuman tadi nggak ada pas kejadian briefing banget, aja ya. yang pas briefing aja sih. Pipis, masuk ke minimarket ada kejadian, udah weh. Pipis kayak dia ada yang ngawasin, ya udah gitu aja. Oke. Cukup mengerikan, bro. Nggak terlalu mengerikan sih, lebih ke apa ya? Spooky. Kayak misterius gitu. Jadi Malah bikin Ya kepo. substansialnya gitu sih. Jadi kayak ada takutnya dikit, tapi secara keseluruhan malah lebih ke misterius gitu. Ya, Soalnya ada apa-apanya tiba-tiba muncul gitu. Nggak tahu kenapa. Kalau film mah suspense lah ya, bukan Suspense, kayak nggak gitu. terlalu horor ya. Oke, tadi kita diceritanya di hantu-hantu yang di kamera berarti ya. Ada lagi nggak tuh, bro, hantu di kamera? Sebenarnya udah cuma satu itu aja sih yang foto di sekolah. Yang Saya nggak akan sebut sekolah apa ya. Iya, jangan nanti nggak laku sekolahnya. Iya. Oh, tapi teman saya pernah nih, kalau nyambungin tingkah laku gaib sama teknologi, ada temen Oh gitu. dia waktu itu istirahat dulu. So jadi temen saya itu waktu itu kan teknologi masih rendah lah ya, standar itu tuh di tahun 2000-an sekian lah, 2006, 2007, 2005-an lah ya. Temen saya tuh punya Walkman. Dia punya Walkman. Oh, kayak walkie talkie. Enggak, Walkman kayak yang mainin kaset tip, tapi dia kecil. Oh, oke. Belum pernah lihat ya? Belum sih. Aduh, millennials. Ya. Jadi Walkman itu bisa ngerekam suara gitu, tapi dia basic ininya bukan file data, dia harus dipakai kaset tape itu. Kaset. Temen saya itu kan orangnya iseng, jahil gitu kan, dia tadinya ingin ngerekam suara hantu gitu, dia rekam beberapa menit nggak ada aja. Akhirnya dia iseng lah ngelempar-lemparin itu Walkman pakai batu, pak, biar kayak ada hantu gitu kan, kayak untuk ngedengerin ke temennya, nih gue berhasil gitu, lemparin batu gitu sambil dia pura-pura takut gitu, kayak hi ketakutan gitu kan. Setelah itu beres, di play lah ke temennya. Pas di play di temennya kan dia berpikiran, nah jahil lah pasti, ada part yang dia udah nyiapin gitu, serem. Nah ketika di play ternyata selain suara itu ada suara perempuan nangis, bro. Oh. Ya nggak tahu itu dari mana, nggak kedengeran suaranya gitu. Sungguh absurd, bro, sungguh abnormal, bro. Jadi itu asalnya kayak pura-pura. Dia pura-pura gitu. ngelempar gitu, takut gitu kan. Tahu-tahu ada. Tahu-tahu pas ngedengerin besoknya ke temennya kan, biar nakut-nakutin, pas di play ada suara perempuan nangis, bro. Yang emang mereka nggak nyiapin, kan nyiapinnya cuma ngelempar batu, cuy. Kena. Sesuatu terekam, bro. Jadi yang mau ngejailinnya juga kena. Ya udah, dia ikut merinding, coy. Jadi Ya udah, jadi kencing barengan. dia masih gitu nggak?
masih jahilnya masih sih, cuman kalau cerita hantunya udah jarang. Udah enggak ya? Tapi dia punya banyak sih, nanti gua tanyain lagi deh. Oke, siap. Gimana bro untuk menutup perjumpaan kali ini? Ada yang mau diceritakan? Ada sih. Ini aja. Silakan. Yang terakhir. Merapat. Yang terakhir saja. Waktu terakhir di podcast terakhir saya ngeceritakan tentang cepot hitam yang muncul dari atas ya. Nah, ini karena dulu tuh ya seperti yang dibilang sama orang tua sama yang lain, kok anak kecil mah masih bisa ngeliat yang kayak gituan mah. Iya ya, dianggapnya bersih gitu ya. Dianggapnya bersih. Maksudnya aku sih nggak terlalu gitulah, nggak terlalu bersih. Dulu mah ngemikirnya gitu. Tapi kata bapak aku, ini mah kayaknya bawaan dari kakek. Oh, ada keturunan katanya waktu bapakku masih kecil, kakek aku bisa ngelihat gitu juga. Pas masih muda ya. Sekarang juga katanya. Kakek aku ya. Oh, gimana emang? Katanya ada bawaan gitu. Jadi dulu kalau aku nginep di rumah kakek, biasanya kadang aku ngelihat apa, semuanya langsung ribut. Oh, cepet panggil Aki gitu. Bener nggak gitu? Disamain. Bener sama, iya mau disamain gitu. Emang aku bener gitu ya, bisa ngelihat juga. Ngarang apa gimana gitu? Iya makanya. Pas ini bener sih, nggak? Waktu itu sih nggak nemu. Nggak ada. Oh, ya. Cuman rencana aja ya. Iya. Kalau lo lihat panggil Aki. Maksudnya dulu aku belum tahu kenapa ini ribut. Ada apa? Maksudnya. Oh, iya. Tapi benar nggak disamain? Langsung diceritain sih kalau Aki itu sebenarnya bisa ngelihat juga. Oh. Bisa ngelihat gini. Akinya ngeceritain ke aku. Oh, gimana ceritanya? Jadi dulu tuh aku suka ngobrol sama mereka gitu. Oh gitu? Sama siapa Ki? Ya itu orang zaman Kasat dulu. Aku ya. udah lupa sih. Orang dulu lah pokoknya. bahasanya beda lah. Oh gitu. Bahasa obrolannya. Aku nggak ngerti. Bahasa batin gitu. Kayak apa ya? Masih kerajaan gitu bahasanya. Oh. Nah, pokoknya buset, aku kaget kan. Oh gitu. Jadi ya kalau sekarang sih aku udah nggak bisa kayak gitu lagi. Kenapa itu? Terakhir kapan bro? Terakhir SD mungkin udah. Oh, udah lama banget. Iya, SD tuh sebenarnya sering, cuman aku udah lumayan lupa aja. Dicuekin aja. Soalnya. Intinya mah kalau dicuekin juga hilang sendiri gitu ya. Iya. Kalau lu iya kejar terus bakal ada kan. Kayak kakek lu ya, kayaknya dia ngejar terus kemampuan itu ya. Iya. Jadi sampai sekarang aja nempel. Sampai sekarang masih bisa aja ngeliat. Emang mau dibalikin lagi kalau mau? Enggak. Cukuplah hidup normal ya. Iya. Sebenarnya selain aku juga kakakku juga bisa sebenarnya. Tapi dia nggak banyak cerita gitu. Kakak aku banyak sih ceritanya, lebih banyak sebenarnya. Cuman boleh dong ya, nanti diceritain lewat lu. Cuman ini nih dulu kakakku waktu masih belum SD, belum TK, masih kecil suka jalan sendiri gitu. Oh gitu. Suka ngobrol di tembok, ngobrol sama siapa nggak tahu. Katanya, itu kamu diceritain? Ini aku diceritainnya sama saudara, sama mama, bapak. Kakak juga. Pas kamu belum lahir kan? Aku belum lahir. Aku sambungin ceritanya. Suka ngobrol di sini, suka jalan sendiri. Kayak ada yang manggil gitu. Manggil persis kakaknya. Kayak lo ternyata. Persis. Iya, yang podcast kemarin ya. Persis berarti ya kejadiannya. Tapi ini manggilnya kayak keliling komplek mau malam. Terus akhirnya nggak ketemu kan kakak waktu kecil. Oh, pernah sempat hilang. Sempat hilang. Berapa lama? Seharian? Enggak sehari sih, cuma berapa jam gitu. Akhirnya ketemu. Ternyata di mana bro? Di kuburan. Iya, bener nih mah. Di kuburan ketemu. Kamu lagi ngapain? Oh iya, jalan situ kan kalau mundur ke belakang ya kuburan tuh. Ya, yang rumah aku kan dekat tuh. Saya kan waktu itu pernah jalan ke situ, ke kompleks perbintangan gitu kan. Set ke belakang emang kuburan. Ada kuburan sih. Iya, banyak banget. Nah, kakakku tuh ke situ waktu. Di situ. Iya.
Itu kecil, ngeri. Kamu ngapain? Nggak tahu. Kayak iseng. Untung ketemu, bro. Terus, nah karena dulu dia sering gitu ya. Ibu aku manggil temen-temennya yang bisa menghilangkan penglihatan gitu. Dihilangin. Jadi kakak aku dibawa gitu, terus kayak didoain gitu biar nggak bisa ngelihat kayak gitu lagi. Akhirnya nggak bisa. Oh, tapi lu mah nggak usah digituin nih, nang sendiri ya. Aku mah ya kayaknya udah lupa sih. Pertama kali mimpi iyalah gitulah. Mimpi basah. Jadi hilang kemampuan. Ngaco. Ya gitu. Oke teman-teman, kalau masih mau mendengarkan cerita ini, kita mungkin akan tayang seminggu sekali, bro. Oke. Saran kritik bolehlah di DM di Instagramnya. Kita masih ngikut ke Pancaran Siniar Bohlam. Misalkan kalau antusias kalian sangat ramai banyak, bolehlah nanti kita berpisah dari Pancaran Siniar Bohlam. Kalian juga boleh bagikan cerita horor ke kita. Oh iya benar. Kirimnya ke DM aja, DM Instagram kita. Sekali lagi di Pancaran Siniar Bohlam. Jadi begitu, waktu terakhir saya baca di Google ternyata bukan sinear tapi siniar. Oh gitu. Jadi salah ya? Salah banyak kali. Sekarang udah pada dirubah semuanya. Jadi ngingetin lagi kalau mau ngirim kritik dan saran dan juga cerita di Instagram DM aja Pancaran Siniar Bohlam. Oke, bye. Dadah. Jangan lupa takutlah pada Gusti Nu Maha Agung. Berdoa sebelum tidur. Ciao.